Ketemu lagi di podcast Ngalor Ngidul UNDP Indonesia yang kali ini adalah bagian dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Saya Enggi. Saya Yuma, dan sebelum kita mulai aku langsung stop dulu nih. Kenapa nih di stop? Kita ngobrolin karena akhir-akhir ini banyak yang viral, yang seru. Wah. Mulai dari Pharrell yang nyanyi dangdut sampai diundang ke Istana Presiden. Oh iya benar banget. Sampai akhir-akhir ini yang tagline kamu nanya itu. Kamu nanya. Jangan Kamu diikutin harus nanti bikin kita yang viral. iya. Mau juga dong kita jadi viral. Iya, ya? sampai sekarang itu tapi ada juga yang viral-viral negatif nih. Kayak misalkan ada yang terbaru itu atau yang paling banyak akhir-akhir ini itu kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan, terutama di transportasi publik nih. Kalau kita lihat itu banyak banget. Dan biasanya kasus-kasus ini tuh ya, Yuma juga sering korban-korbannya adalah anak-anak ya yang di bawah umur gitu. Jadi ini benar-benar terjadi di mana-mana gitu. Tuh, dan karena ini hanya viral, kita cuma bisa gregetan biasanya ngelihat di HP. Kita mesti gimana gitu. Di like juga nggak like, sebenarnya nggak suka gitu kan? ini terjadi. Ini penting tapi kayak masa kita nge-like betul, ya sih? Betul. Ada pergolakan gitu. Karena kita cuma bisa gregetan, hari ini kita langsung sudah undang 2 narasumber. Yaitu ada yang pertama aku pinjam dulu punya tagline-nya Mas Tommy. Selamat pagi, siang, sore, malam Mbak Dwi Faiz dari UN Women atau Mbak Dwi. Selamat pagi, siang, sore, malam Yuma. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yang kedua supaya tidak terlalu panjang aku ganti selamat datang Mas Wawan Suwandi atau yang lebih dikenal dengan Mas Jundi dari Aliansi Laki-Laki Baru. Halo Mas Yuma. Selamat. Gimana kabarnya Mas Jundi dan Mbak Dwi? Baik Ya, wah senang banget nih kedatangan 2 orang tamu yang keren-keren luar biasa. Ini yang kita akan gali-gali ya informasinya gitu. Tadi kita udah ngomong nih bahwa podcast kita kali ini adalah bagian dari kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, kalau dari Mas Jundi sendiri, kalau kita ngomongin kenapa nih isu untuk kita segera mengakhiri atau men-stop kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan itu sangat mendesak dan segera harus kita selesaikan. Ya, tentu saja sangat mendesak sekali ya. Mengingat sekarang sudah tahun 2022, mestinya Indonesia sudah beranjak pergi meninggalkan kekerasan berbasis gender. Kalau kita flashback ke belakang, sebetulnya Mbah Kartini itu sudah mulai ya. Bukan ibu lagi, udah benar sih benar. Tapi sampai hari ini kita masih melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan atau yang biasa disebut kekerasan berbasis gender itu seperti kanker peradaban yang sulit sekali kita singkirkan. Ya walaupun kita bisa melihat ada beberapa kemajuan, diantaranya misal sekarang cukup banyak perempuan-perempuan yang berpendidikan tinggi hingga gelar doktor. Sebagian perempuan juga ada yang menduduki posisi-posisi strategis, tetapi lagi-lagi tentu saja jumlahnya belum sebanding dengan kelompok laki-laki. Nah, maka dari itu penting sekali pada kita semua memiliki kesadaran ya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena saya dari Aliansi Laki-Laki Baru, maka saya perlu sekali menyuarakan dan mengajak kelompok laki-laki mulailah untuk memikirkan ulang tentang cara kita berelasi dengan perempuan khususnya, atau kalau kita seorang ayah, apakah cara kita sebagai seorang ayah ini mempraktikkan budaya kekerasan pada anak atau tidak gitu. Dan yang cukup penting lagi adalah sejauh ini apakah kita sudah terlibat dalam pengasuhan. Nah, kalau misalnya itu belum dilakukan, sebaiknya mulailah kalau sebagai seorang ayah terlibat dalam pengasuhan. Dan tentu saja ketika berelasi dengan pasangan atau berelasi dengan kelompok perempuan lainnya, maka penting sekali untuk tidak menjadikan kekerasan sebagai cara, dan umumnya cara yang dilakukan adalah dominasi. Maka sudah sebaiknya, sudah saatnya kita mengakhiri dominasi berbasis gender. Dalam hal ini umumnya laki-laki yang mendominasi. Wow. Gitu, Mbak.
Sudah langsung dapat full jawabannya. Udah selesai nih kita ya. Udah selesai. Terima kasih. Baiklah. Tadi selamat siang, sore, Pak. Udah ini banget ya. Iya, udah langsung Benar, lengkap. benar. Dan yang lebih menarik lagi, mengusung tema podcast kita hari ini. Tadi yang udah kita singgung Nah, sedikit di depan. Sedikit sudah disinggung di depan. PBB ini punya kampanye, namanya kampanye Unite yang berkaitan nih dengan tadi yang dibahas oleh Mas Jundi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, di sini sudah ada perwakilan dari UN Women, Mbak Dwi, yang mungkin bisa kita tanya lebih lanjut tentang apa sih sebetulnya kampanye ini. Benar. Dan mungkin perspektif baik, mungkin boleh pribadinya Mbak Dwi atau dari UN Women tentang kasus-kasus yang terutama akhir-akhir ini terus meningkat ya. Setidaknya mungkin secara viral itu meningkat awareness-nya di masyarakat. Oke, mungkin penjelasan sedikit dulu mengenai Unite Campaign ini ya. Meskipun memang didorong oleh lembaga-lembaga PBB, tetapi Unite Campaign sendiri, makanya namanya Unite, itu adalah untuk menggerakkan semua bagian dari masyarakat. Jadi bukan hanya lembaga PBB, tapi juga individu, masyarakat, organisasi, pemerintah, swasta, untuk bersama-sama mengatasi problem yang wicked problems gitu ya. Sudah tahun 2022 tapi kasusnya masih ada gitu ya. Kalau kita lihat secara global 736 juta perempuan usia 15 sampai 46 tahun menjadi korban. 1 di antara 3 perempuan pernah menjadi korban. Di Indonesia sendiri 26,1%. Masih memang di bawah rata-rata global, tapi bayangkan kalau kita persentasekan jumlahnya berapa juta dengan rata-rata ya. penduduk populasinya. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya pribadi tadi juga disebutkan kasusnya memang viral, tapi bukan berarti itu baru ada sekarang. Gitu. Jadi kasusnya sudah ada dari dulu, dan yang mungkin kita sekarang ketahui adalah tempatnya, lokusnya itu jadi macam-macam kan. Mulai dari KDRT yang dilakukan oleh pasangan, kemudian juga di ranah publik gitu ya. Sekarang ada lagi di ranah online. Ya kan? Jadi ini sudah sedemikian. Kalau Mas Jundi tadi bilang kanker peradaban, ya memang betul gitu. Sudah kalau bisa dibilang ini adalah sebuah krisis yang kita nggak tahu sampai kemudian ada orang yang bersuara gitu untuk memecah kebisuan. Look, we have a crisis. Gitu. Seperti itu. Jadi saya lihat sih sedemikian masifnya problem ini sehingga memang semua orang mesti bergerak. Itulah esensi dari Unite. Semua orang mesti bergerak bersatu. Menaikkan mobilisasi kampanye, melakukan pencegahan, service buat pelayanan buat korban, perubahan kebijakan gitu ya. Semua harus bergerak, dan itu ditandai dari tanggal 25 November ini sebagai Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional. Wah, itu dia kuncinya, Yuma, adalah bersatu. Ya kan. Jadi nggak cuman kita ngomongin nggak cuman agensi PBB doang gitu. Ini ada Mas Jundi juga dari Aliansi Laki-Laki Baru, dan kita ngomongin juga nanti kita akan sambung nih ya ke Mbak Dwi juga dan juga Mas Jundi tentang aktivisme. Karena ini bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan juga untuk stop dan kita menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Nah, ini ngomong-ngomong soal Aliansi Laki-Laki Baru ya. Sebenarnya aku agak penasaran gitu kan, namanya tuh sangat-sangat menggelitik ya, menarik gitu. Jadi nempel di kalau secara branding itu dia bagus ya. Jadi nempel di benak itu nempel banget. Kalau Mas Jundi sebenarnya kenapa dikasih nama Aliansi Laki-Laki Baru? Pertama karena memang ingin mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender kepada kelompok laki-laki. Makanya kemudian menggunakan istilah laki-laki supaya yang kelompok laki-laki juga langsung melihat. Lalu kenapa namanya laki-laki baru? Ini merujuk pada citra baru laki-laki yang kami promosikan itu adalah laki-laki perlu melakukan definisi ulang tentang konsep maskulinitas, di mana sebagian laki-laki yang terjebak dalam toxic masculinity melakukan perilaku sehari-harinya itu lebih kepada pembuktian ingin disebut atau dibilang sebagai laki-laki sejati atau laki-laki keren dengan cara misal dia
ngedrag, coba-coba drag, kemudian kebut-kebutan liar, lalu tawuran, atau hal-hal yang menantang dan berbahaya buat laki-laki yang masih terjebak dalam toxic masculinity itu dianggap sesuatu yang keren. Termasuk salah satunya adalah banyak-banyakan pasangan gitu. Ada sebagian laki-laki yang menganggap semakin banyak pasangan semakin keren gitu ya. Laki-laki yang berani tawuran itu adalah laki-laki keren. Nah, padahal tanpa disadari itu adalah toxic masculinity atau praktik berbahaya yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Makanya kemudian kami menggunakan istilah laki-laki baru agar kita bergeser dari perspektif lama yang menganggap seperti saya bilang tadi bahwa laki-laki keren itu yang selalu melakukan pembuktian. Nah, sementara perspektif laki-laki baru adalah laki-laki yang mendefinisi ulang konsep maskulinitas. Salah satunya adalah semakin kamu peduli ya semakin kamu keren gitu. Atau mempraktikkan positif masculinity. Salah satu positif masculinity adalah memahami jenis-jenis emosi. Misal kita menyadari bahwa laki-laki juga manusia, benar kan ya? Iya. Masih manusia ya. Masih manusia. Nah, dalam pola asuh yang patriarki itu budaya yang mengedepankan kepentingan laki-laki. Pola asuh di dalam keluarganya cukup bias ya. Jadi bila ada keluarga yang masih mempraktikkan norma gender tradisional yang patriarki, ketika membesarkan anak laki-laki seperti tidak membesarkan manusia. Karena dijauhkan dari mengenal jenis-jenis emosi. Salah satunya, contoh yang paling mudah adalah kalau ada anak laki-laki pulang main, nangis, itu ditanya sama orang tuanya, kenapa? Dinakalin sama teman. Cengeng segitu aja. Nih ambil kayu, balas sana gitu. Dari situ kan ada dua hal yang dipelajari oleh anak. Pertama, bukan dipelajari, yang pertama itu anak dijauhkan dari mengenali jenis emosi apa yang dia rasakan. Bukannya divalidasi, tapi malah dihina sebagai anak yang cengeng. Supaya tidak dianggap cengeng, maka dia harus membalas itu dan menekan perasaannya. Nah, kedua, anak diajari melakukan kekerasan. Makanya kami di ALB tuh sering bilang kekerasan itu bukan anugerah bagi laki-laki, tetapi yang diajarkan. Jadi kami laki-laki itu diajarkan melakukan kekerasan dalam menyikapi persoalan. Makanya kemudian penting sekali mendefinisi ulang konsep maskulinitas. Salah satunya laki-laki juga penting mengenali jenis-jenis emosi. Karena sejauh ini laki-laki banyak hanya mengenal jenis emosi marah. Lapar bukan emosi tadi ya. Aku udah mau bilang tadi lapar emosi nggak? Lapar emosi. Marah gitu. Marahnya tapi dengan cara, marah kan sesuatu yang wajar ya. Tetapi caranya itu loh. Caranya dengan cara-cara yang negatif. Ya, maki-maki minimal itu kan. Betul. Kemudian melakukan kekerasan. Maka dari itu penting laki-laki mengenali jenis-jenis emosi. Kalau misalnya sedang punya masalah, ingin sekali bercerita, ya tidak apa-apa. Tapi sayangnya kan konstruksi gender pria tradisional juga butuh curhat ya Mas ya, berarti menganggap kalau laki-laki curhat itu dianggap laki-laki lemah, cengeng, apalagi sampai Yumas menangis ya. Nah, akibatnya laki-laki tidak punya kanal untuk merilis emosi. Itulah kenapa kemudian angka bunuh diri laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Karena kita tidak punya kanal untuk mengenali jenis emosi, bagaimana caranya. Padahal perempuan itu kan dalam surveinya paling banyak punya niatan bunuh diri, tetapi yang praktik langsung melakukan bunuh diri justru laki-laki. Karena kalau perempuan dia punya masalah, bercerita, menangis, itu dianggap biasa kan kalau perempuan menangis dan bercerita. Tapi tanpa disadari itu kanal untuk menyalurkan emosi yang terpendam. Berbeda sama laki-laki. Jadi penting sekali laki-laki juga menghargai dirinya. Makanya kemudian
kalau self care-nya laki-laki salah satunya adalah mengenali dirinya dulu gitu. Okay. Jangan dikit-dikit self care-nya sesuatu yang nggak ada hubungannya gitu. Misal kalau dia adalah kepala rumah tangga, kepala rumah tangga saya jadi bias nih. Kalau misalnya dia seorang ayah, seorang suami, sudah punya anak, lalu dia punya hobi, misalnya hobinya otomotif gitu. Iya. Dengan alasan saya mau self care, jadi pagi-pagi ngotak-ngatik kendaraan, sementara istrinya sibuk ngurusin anak, nyiapin sekolah, nyiapin sarapan dan sebagainya. Ayah sedang self care, bikinin kopi. Itu bukan self care. Alasan. Ya. Menarik. Model-model maksud saya model-model self care juga perlu dilakukan oleh laki-laki. Salah satunya misal laki-laki itu kalau menurut teorinya Michael Kaufman tuh punya bom waktu di dalam dirinya. Karena nggak tersalurkan tadi juga emosinya itu ya. Betul, dari kecil, remaja hingga dewasa itu dipendam terus. Nah, makanya dari itu mulailah memetakan sebetulnya apa sih yang nggak beres nih di diri kita sebagai laki-laki. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dikeluarkan, keluarkan pada orang yang dipercaya. Supaya kalau yang nggak kemana-mana kan informasinya. Kalau misalnya bingung, tidak ada yang bisa dipercaya, ya akseslah bantuan profesional ke psikolog misalnya. Iya. Wow. Seru ya. Ini judulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, tapi ternyata tuh besar juga keterlibatan. Root causesnya tuh banyak gitu kan. Dan tadi aliansi laki-laki baru nih kita ngomongin laki-laki yang nggak expired gitu mungkin yang baru soalnya, jadi paradigma yang baru gitu kan, betul. Dengan definisi yang juga baru gitu. Saya siap menjadi laki-laki baru, mungkin jadi member? Boleh? Gimana Mas? Gimana? Bisa jadi member aliansi laki-laki baru? Ya, sebetulnya siapa saja bisa ya, bisa karena soal perspektif ini ya. Jadi kita pertama ya tentu saja belajar tentang keadilan gender, kemudian belajar tentang hal-hal yang terkait dengan konsep maskulinitas ya. Beberapa kali saya juga suka ditanya kayak gitu, gimana caranya bikin aliansi laki-laki baru di daerah kami. Saya suka bilang ya kumpulkan saja beberapa orang, kita bikin diskusi, apalagi sekarang kan ada teknologi Zoom atau apalah. Kita diskusi dengan tema-tema yang dibutuhkan, misal definisi ulang maskulinitas, toxic masculinity atau apalah. Dan ketika nanti mau membuat sebuah gerakan di daerah tersebut, ya tidak mesti namanya aliansi laki-laki baru, bisa apa saja. Yang penting nilai-nilai dan prinsipnya itu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip dan nilai gerakan perempuan. Salah satunya anti kekerasan, non-diskriminasi, termasuk misal dalam pernikahan kita monogami ya. Begitu. Oke. Jadi ini sebenarnya kembali lagi nih, ya kan? Iya. Kita bisa memulai sesuatu dimanapun kita berada, ya kan? Kalau tadi dari Mas Jundi juga prinsip-prinsip yang perlu kita pertanyakan, prinsip-prinsip lama yang perlu kita pertanyakan apa aja nih gitu. Terutama yang bisa mempromosikan gitu kan kesetaraan, nilai kesetaraan gitu ya. Dan ini seru banget karena biasanya nama-nama organisasi atau gerakan itu mengusungnya perempuan. Karena memang perempuan yang seringkali perlu di-highlight lebih karena mengalami tadi kekerasan dampaknya. Dan ini menarik di mana Mas Jundi membawa perspektif beda nih. Laki-lakinya yang kita ajak ikut berubah juga. Benar banget. Jadi peran serta aktif ya. Betul. Dan berbicara tentang keterlibatan, kita juga pengen tanya kalau misalkan tadi ada kampanye Unite, ada UN Women juga. Kita tanya ke Mbak Dwi gimana sih kita sebagai bukan hanya laki-laki mungkin ya, semua kalangan masyarakat itu bisa terlibat menjadi, mungkin bahasa kerennya sekarang, gerakan perubahan. Jadi membawa perubahan supaya bisa menghilangkan atau menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, terutama sudah mau tahun 2023, sudah mau habis 2022-nya. Gini, 20 tahun lagi sudah mau pindah ibu kota, 2045 kan selesai. Tadi katanya 100 tahun lebih untuk bisa selesai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin apa yang bisa membantu kita mempercepat?
apa ya? Silakan, Mbak. Supaya semuanya bisa Masalahnya bergerak. kompleks ya. Iya. Tapi mungkin kalau saya bisa memprioritaskan 4 hal. Yang Iya. pertama adalah bersuara. Oke. Karena banyak kenapa jadi viral gitu? Karena banyak orang yang bersuara, banyak orang yang kemudian mempertanyakan kenapa hal ini terjadi, melaporkan dan lain-lain. Iya. Yang pertama adalah pecahlah kebisuan, Iya. bersuara, mulailah Iya. bersuara. Dan itu bukan hanya kepada korban ya, tapi juga kepada mereka yang mungkin juga melihat gitu ya, Iya. atau yang kemudian merasa gelisah atas problem ini. Yang kedua adalah edukasi. Kalau Mas Jundi tadi bilang kalau ini salah satunya ya, edukasi gitu. Bagaimana laki-laki bisa mengenali perasaannya sehingga kemudian bisa menekan gitu ya. Oh, ini adalah sebuah maskulinitas yang salah nih bentuknya. Iya. Dan itu kita sebarluaskan. Nah, ini yang kedua edukasi. Yang ketiga adalah partisipasi. Jadi participate. Kalau misalnya tadi wah nih kalau ada kasus kekerasan jadi viral, kok saya like aja juga saya sebenarnya nggak setuju dengan ini. Ikut debatnya, ikuti dengan sehat, dengan cara yang saya kira juga ada kasus yang menarik di masa pandemi ini. Ternyata ujaran misoginis gitu ya, itu juga semakin meningkat gitu. Ini adalah bentuk dari tadi kalau kekerasan itu kan terhadap perempuan itu di mana aja ya, mau di publik, privat, dan lagi di online. Nah ini adalah salah satu bentuknya. Tapi inilah salah satu bentuk kita juga gitu. Kalau nggak ada orang yang berpartisipasi, maka yang mendominasi adalah yang menyetujuinya kan. Kita harus berpartisipasi. Yang ketiga partisipasi. Yang keempat adalah kita jangan menormalisasi gitu. Tadi sering nih kita nih settingnya nih boleh bocor ya settingnya di mana? Settingnya nih di kantor gitu. Kita kan sering dengar sexist jokes gitu ya. Kita boleh loh bilang enggak. Kita boleh loh menegur orang yang bilang enggak, ini enggak bisa deh joke-nya enggak saya terima. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah hal yang tidak normal. Mengutarakan joke seperti itu tidak normal. Jangan dilakukan seperti itu. Jadi 4 hal ini saya rasa karena masalah besar kita untuk kekerasan terhadap perempuan ini adalah masih kurang sekali pencegahannya. Nah, changing norms itu adalah salah satu root cause gitu ya dari kenapa sih ada kekerasan gitu. Nah ini yang harus kita upayakan untuk sering terjadi nih. Jangan takut gitu ya. Kita harus melihat bahwa kalau nggak ada orang yang bersuara maka tidak akan ada perubahan sama sekali. Itu aja mungkin yang bisa saya ini seru sampaikan. banget karena Mbak Dwi dan Mas Jundi ini sama. Jadi walaupun narasinya sedikit berbeda, yang satu fokus ke laki-laki, yang satu perempuan, terutama mungkin secara umum, narasinya sama. Semuanya bisa dan harus berpartisipasi. Tapi ada tapinya agak besar ini. Terutama kalau kita biasanya mau coba berpartisipasi di diskusi bahkan ya, atau mungkin tweet biasanya bahasanya, tweet atau komen online. Anak Twitter. Dan biasanya seringkali kita menjadi takut bersuara karena udah mulai muncul konotasi negatif. Kalau kalau kita mau jadi aktif nih atau menjadi aktivisme itu biasanya konotasinya SJW. SJW-nya itu udah dapat konotasi negatif, artinya mungkin merepotkan hidup orang, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Itu yang seringkali disimpulkan sebagai SJW. Jadi begitu misalkan saya komen, wah ini tidak lucu komentar-komentar seperti ini, misalkan ada komedi meme atau komedi yang muncul, saya berkomen seperti itu, wah SJW, nggak bisa menerima hal yang lucu katanya. Nah mungkin aku lanjut dulu ke Mbak Dwi. Melihat fenomena seperti sekarang dengan adanya istilah SJW dan juga yang mendiscourage untuk orang terlibat dalam gerakan-gerakan atau mungkin partisipasi pada umumnya, itu apa yang sebetulnya bisa kita lakukan dan mungkin pendapat dari Mbak Dwi sendiri, karena bukan hanya dari sisi yang mau menjadi aktivis, tapi dari sisi yang melihat pun kayak aduh kok jadi males ya kalau ikut-ikutan gitu. Kita juga perlu tahu bahwa semua diskusi di ruang publik itu kan berusaha untuk membuat kita berada di zona yang sangat tidak nyaman ya. Sangat nggak nyaman loh sebenarnya untuk bisa mengutarakan sesuatu dan mendapatkan perlawanan gitu ya. Jadi menjadi seorang aktivis
itu juga berusaha untuk membongkar itu ketidaknyamanan kita. Tapi you know what, kalau memang sudah tidak nyaman, ya memang harus disuarakan dong, gitu kan. Itu satu. Setuju banget. Yang kedua, ketika kita berada di zona yang sangat tidak nyaman dan ada argumentasi gitu ya mengenai satu hal dan lainnya, maka kita juga harus tahu bahwa kita harus taat pada tujuan kita. Kita membuka sesuatu ini ke zona yang sangat tidak nyaman adalah untuk objektif yang baik gitu. Kalau nggak ada aktivis, kalau nggak ada SJW, nggak akan ada SDGs loh. Benar. Di belakang kita ya. Kotak-kotaknya di belakang kita. Iya, karena lo bikin ini 17. Karena ada orang yang mau membongkar sesuatu yang terstruktur dan menjadi masalah. Yakinlah bahwa kalau kita punya objektif yang baik buat semua orang, maka kita harus keluar dari zona nyaman itu dan berdebat dengan sehat. Ini pembelajaran, nggak kemudian jadi besok SJW jadi diterima oleh anak-anak Twitter, nggak juga ya. Tapi semakin kita menyuarakan aktivisme kita, maka ruang publik ini juga akan belajar dari itu dan makin lama makin berubah. Tapi mungkin Mas Jundi punya perspektif yang berbeda lagi nih, gimana? Jundi mungkin ada lanjutkan? Dari tadi udah kelihatan. Iya, sudah siap. Meresapi banget gitu kan. Padahal bingung ya. Soal stigma mengenai SJW tidak lepas dari pihak-pihak yang sebagai pelaku tuh merasa tersinggung atau terganggu kenyamanannya karena biasanya dia sudah dalam kondisi stabil, maksudnya nyaman melakukan aktivitasnya, tapi kemudian diganggu. Dalam konteks dominasi patriarki misalnya, biasanya yang disuarakan oleh aktivis ini kan terkait dengan salah satunya adalah kekerasan seksual misalnya. Yang paling sederhana, contoh yang mudah adalah catcalling. Buat sebagian laki-laki, catcalling itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Lalu dikemasnya dengan istilah, kita sebetulnya bukan mengganggu, tapi berusaha untuk akrab gitu. Memuji biasanya. Siul-siul, tepuk tangan. Padahal kalau saya tepuk tangan itu kalau ada tukang ketoprak atau mie ayam ya, lewat depan rumah. Ketika kita mengatakan bahwa ini sesuatu yang salah karena itu mengganggu, nah teman atau orang yang merasa perilakunya ini, misalnya yang catcalling itu merasa itu hal yang biasa, tapi kemudian dikasih tahu ini bukan sesuatu yang normal gitu, maka dia akan merasa tersinggung, apalagi kemudian bila kalau tersinggung bener dong berarti ya. Iya. Iya kan? Ya, apalagi kemudian kan laki-laki itu ketika dia lahir oleh budaya itu didapuk sebagai manusia nomor 1 dengan biasanya dengan ujangan dari orang tua, kamu tuh laki-laki, kamu tuh pemimpin kan. Yang lainnya runner up ya. Juara harapan. Iya, juara harapan. Ya. Disitulah kemudian dia merasa, wah saya sebagai pemimpin, sebagai manusia nomor 1. Lalu ketika diinformasikan, ya perempuan mah di rumah saja gitu. Konstruksi gender kan kayak gitu ya, perempuan di rumah saja, diem, tidak usah banyak nuntut. Lalu ketika ada laki-laki yang mempraktikkan dominasinya, salah satunya dengan catcalling, maka dia merasa melakukan sesuatu yang wajar dilakukan oleh laki-laki karena dia merasa punya kuasa atas perempuan yang dianggap sebagai nomor 2 itu. Nah, istilah SJW menjadi stigma negatif karena salah satunya saya melihat mereka yang biasa ada di zona nyaman tiba-tiba dikritisi. Nah, sakit hatinya ini, rasa keterganggunya ini ya kemudian dibalas dengan membangun branding bahwa SJW itu sesuatu yang ribet, cerewet, baper dan lain-lain. Nah, yang perlu digarisbawahi, misal dalam dunia komedi ada sebagian komedi yang sayang sekali tidak menggunakan empati ketika membuat lelucon. Salah satunya adalah menjadikan
peristiwa-peristiwa traumatis sebagai bahan candaan. Salah satunya korban kekerasan seksual misalnya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki yang tidak pernah mengalami menjadi korban akan merasa tidak punya beban menganggap itu sebagai candaan. Nah, makanya penting sekali laki-laki juga membangun empati agar ketika dia bercanda atau berelasi dalam kehidupan sehari-hari itu peka, itu sensitif, tidak mudah sekali ikut-ikutan pada candaan-candaan yang seksis itu. Nah, jadi soal istilah SJW ini menurut saya ya bagian orang-orang yang terganggu saja. Dan kalau buat kita tidak usah merasa takut, karena seperti yang disampaikan Mbak Dwi, kalau tidak ada aktivisme, tidak ada perubahan dong ya. Tidak ada perubahan. Tidak ada yang bergerak nih. Benar, karena aktivisme mendorong solusi terpenuhi gitu ya. Ada apa nih? Ada masalah, kita perlu cari solusi kan gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih. Terakhir banget. Jadi kita kan udah tahu nih baru-baru ini ya kan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual udah disahkan ya kan. Nah, jadi apakah nih ya secara otomatis itu berarti perempuan dan anak-anak perempuan saat ini sudah mendapatkan perlindungan yang cukup? Begitu ketok palu, sulap tuh. langsung, langsung ada pelindungnya. Gimana? Mungkin dari Mbak Dwi dulu silahkan. Kalau saya pikir ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif ya. Pertama ini langkah progresif, tapi apakah dengan demikian otomatis perempuan dan anak perempuan itu mendapatkan perlindungan? Secara hukum iya. Karena ada payung hukumnya itu ya Mbak ya. Ada payung hukumnya. Jadi setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual seperti yang ada di undang-undang tersebut itu bisa dikenai sanksi. Itu satu. Tetapi yang kedua masalahnya adalah apakah dengan demikian otomatis terlindungi? Lagi-lagi itu tergantung dari implementasinya. Ingat bahwa undang-undang TPKS itu juga punya banyak dimensi di mana yang menaatinya bukan hanya orang tapi juga lembaga, bisnis, pemerintah, mengatur semuanya di publik, di ranah privat, yang dilakukan oleh perusahaan misalnya, semua tercatat. Jadi nggak mesti kemudian begitu ada langsung bisa berjalan. Orang-orang yang ada di undang-undang tersebut, pihak-pihak yang disebut berpartisipasi juga harus sadar bahwa ini waktunya gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kenapa sih viral ada catcalling? Catcalling ada loh di undang-undang. Kalau perempuan bilang saya mau nuntut mas-mas yang tadi catcalling saya bisa dilakukan. Sudah ada sekarang ya? Sudah ada. Jadi semua orang harus sadar bahwa ini harus segera diimplementasikan. Itu jadi implementasi masih jadi PR besar ya. Karena banyak yang harus terlibat tadi ya Mbak gitu. ya. Jadi semua dan lengkap loh. Lengkap, semua sanksinya lengkap, termasuk juga restitusi bagi korban dan lain-lain. Tapi memang harus diimplementasikan. Semua orang sadar bahwa ini harus memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi korban. Mungkin singkat terakhir dari Mas Jundi. Ada tambahan? Saya nyambung Mbak Dwi. Undang-undang TPKS bukan alat sulap. Kita perlu ingat dulu berjuang mengesahkan undang-undang PKDRT itu belasan tahun. Undang-undang TPKS juga cukup lama perjalanannya. Nah, maksud saya setelah adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, apakah kasus KDRT stop? Tidak. Malah semakin tinggi. Mungkin karena banyak orang terpapar informasi, terutama korban ya, bahwa dia punya hak untuk tidak disakiti. Kalau dia disakiti melapor, makanya kemudian makin banyak yang melapor. melapor. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa tidak otomatis dengan adanya undang-undang TPKS ini kekerasan seksual akan hilang, tidak. Jadi masih menjadi tugas kita bersama. Terutama pada tingkat individu kita perlu menyadari untuk tidak menjadi pelaku ya. Jadi bayangkan itu adalah saudara. Bayangkan yang kalau jadi korban, biasanya saya kalau ngajak orang susah gitu, susah untuk mengerti atau susah untuk menerima. Bayangkan dia adalah ibu kita, bayangkan dia adalah saudara perempuan kita.
lalu mengalami kekerasan seksual, apa sih perasaan kita gitu? Mas pernah ada yang nyaut nggak saya sebatang kara gitu? Belum sih. Tapi ini bisa dirasakan sebenarnya Iya. dalam hubungan sehari-hari ya Mas. Betul, karena orang mau peduli kadang-kadang bila hal itu terkait dengan dirinya. Iya, setuju banget sih itu. Wow. Gimana ya, Mak? Saya sudah diberi tanda-tanda dari tanda-tanda ilahi. Kita sudah mengcover ya cukup banyak informasi yang semoga berguna untuk seluruh pendengar kita pada sesi podcast kali ini ya kan. Seperti kita akan mengakhiri. Terima kasih loh untuk Mas Jundi dan juga Mbak Dwi yang sudah hadir di studio kita. Studio ya. Kita akan ketemu lagi di episode podcast berikutnya, tentunya dengan topik-topik yang lain yang juga menarik. Iya. Nah, berbicara tentang topik, seperti tadi halnya kata Mbak Dwi dan Mas Jundi, kita harus bersuara supaya suara kita bergema dan terdengar. Sobat Ngalor Ngidul juga kalau ada topik atau isu yang ingin dibahas, atau mungkin episode ini ingin dibahas lebih dalam lagi, itu boleh, jangan lupa komentar di kolom komentar Instagram, YouTube juga itu boleh. Dan share juga jangan lupa. Subscribe-nya juga. Oke, baik kalau begitu. Sampai ketemu lagi di episode podcast Ngalor Ngidul UNDP Indonesia berikutnya. Bye bye.